Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya yang dinyatakan positif COVID 2 kali. Pertanyaannya, kok bisa positif 2 kali? Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kita bisa positif 2 kali. Berdasarkan artikel-artikel yang saya browsing dari Google, saya menemukan ada beberapa artikel yang bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, seseorang bisa dikatakan positif untuk yang kedua kalinya, kemungkinan karena masih adanya sisa-sisa virus yang ada di dalam tubuh kita, kemudian dia akan reaktif kembali. Pertanyaannya kan ketika di swab yang kedua sudah negatif, kenapa bisa positif? Kemungkinan itu adalah negatif false atau negatif palsu, yang mungkin saja ketika pengambilan sampel dia letaknya tidak terlalu dalam, cairan yang diambil tidak terlalu banyak sehingga hasilnya negatif. Padahal di dalam tubuh kita ini masih ada sisa-sisa virus yang masih aktif. Yang kedua, pasien sembuh COVID bisa positif kembali itu terjadi karena reinfeksi, artinya infeksi ulang. Biasanya seorang pasien COVID yang sembuh, dia akan mengembangkan antibodi dalam tubuhnya. Masalahnya adalah berapa lama antibodi ini bisa bertahan. Karena memang imunitas seseorang itu bisa naik turun. Kalau dia menjaga pola hidup sehat, tidur yang teratur, kemudian makan yang sehat, maka imunitasnya akan tetap stabil. Tapi ketika dia tidak bisa menjaga pola hidup yang sehat, maka imunitasnya akan menurun. Nah, pada saat itulah akan terjadi reinfeksi kembali. Yang ketiga, seseorang bisa positif kembali, kemungkinan karena masih adanya sisa-sisa virus mati, ya, sisa virus mati yang ada di saluran pernapasan kita. Nah, inilah yang saya alami kemarin. Ketika saya di swab untuk yang kedua kalinya, saya dinyatakan positif. Kemudian saya konsul ke dokter di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dokter menyampaikan bahwa kemungkinan yang terjadi adalah masih adanya sisa-sisa virus mati di dalam saluran pernapasan. Oleh karenanya, dokter menyarankan kepada saya untuk membersihkan saluran pernapasan dengan nasal nose. Nah, nanti di video berikutnya akan saya informasikan bagaimana cara penggunaan nasal nose. Jadi buat Anda sekalian yang pernah kena COVID kemudian dinyatakan positif kembali, tidak usah khawatir. Jadi perhatikan saja gejala-gejala yang ada di diri kita. Apakah gejalanya sama dengan gejala yang pertama? Atau di kedua ini tidak ada gejala sama sekali tapi positif gitu. Kemungkinan kalau memang tidak ada gejala sama sekali dan hasil swabnya positif, itu kemungkinan adalah sisa-sisa virus mati yang ada di saluran pernapasan kita. Video ini sekedar untuk berbagi pengalaman dan informasi, khususnya buat Anda yang dinyatakan positif untuk kedua kalinya. Jadi tidak usah khawatir dan tidak perlu berlebihan menyikapinya. Tetap waspada, perhatikan betul gejala-gejala yang ada di dalam diri kita. Dan jangan lupa konsultasikan ke dokter. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Berikutnya video saya dari mulai dinyatakan positif untuk kedua kalinya sampai saya terakhir swab dan dinyatakan negatif kembali. Mudah-mudahan sehat semua. Salam. Sebelumnya saya pernah kena COVID pada tanggal 17 September. Saya melakukan swab di Rumah Sakit Pelni, kemudian tanggal 18 dinyatakan positif COVID. Kemudian saya melakukan isolasi mandiri selama 12 hari di rumah karena dalam 12 hari itu muncul gejala-gejala. Pertama, di hari kedua itu muncul demam setiap hari ketika menjelang sore, itu biasanya pukul 2, pukul 3 itu mulai panas ya. Demamnya itu sampai 37,3
derajat sampai 38. Kemudian gejala lain muncul di hari ke-7, mulai batuk-batuk, dan kemudian hari ke-10 sudah mulai diare dan mulai lemas. Akhirnya hari ke-12 saya harus dirujuk ke rumah sakit, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro selama 5 hari. Alhamdulillah tanggal 2 Oktober saya di swab ini, alhamdulillah hasilnya negatif. Kemudian saya diminta istirahat selama 2 minggu. Selama 2 minggu saya istirahat, dan kemudian saya melakukan tes rapid kemarin tanggal 21, rapid tes, hasilnya reaktif, kemudian langsung dirujuk untuk swab. Lalu saya swab lagi di Rumah Sakit Pelni hari ini tanggal 22 Oktober, dikabarkan bahwa saya hasilnya positif. Sebelumnya saya konsultasi dengan dokter puskesmas bahwa saya rapid test, hasilnya reaktif. Menurut dokter di puskesmas, biasanya memang pasien COVID yang sudah sembuh ketika di rapid hasilnya pasti akan reaktif gitu. Nah kemudian ketika hasilnya positif, saya mulai cari-cari informasi. Ketika di googling, muncullah sebuah artikel berita di kompas.com, judulnya WHO menyatakan bahwa pasien yang sembuh COVID kemudian terkena virus COVID kembali, itu bukan berarti dia terjangkit virus lagi. Dari berita tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya pasien yang pernah sembuh COVID, dia ketika di swab akan positif kembali disebabkan karena adanya sisa-sisa virus COVID di dalam paru-paru yang masih ada. Ya mudah-mudahan aja itu adalah sisa-sisa virus yang telah mati. Namun demikian, sebelum saya konsultasi ke dokter nanti tanggal 24, saya akan isolasi mandiri dulu. Mulai hari ini tanggal 22 Oktober masih di rumah, sampai nanti tanggal 24 saya akan ke rumah sakit konsul lagi ke dokter terkait dengan hasil swab tanggal 21 yang menyatakan saya positif kembali untuk COVID. Mudah-mudahan semua baik-baik aja, sehat-sehat, dan saya merasa sehat-sehat aja sih, nggak ada gejala kecuali batuk-batuk, masih batuk dari ketika pertama sembuh COVID sampai sekarang. Ya masih ada ada batuk karena ada rasa gatel di tenggorokan, mungkin akibat konsumsi makanan kali ya, gorengan yang berminyak mungkin. Nggak mau juga mendahului diagnosanya dokter. Kita tunggu aja nanti hasil konsul dokter pada tanggal 24. Nanti saya akan info perkembangan hari demi harinya. Mudah-mudahan tidak ada gejala lain. Salam sehat. Hari ini tanggal 23 Oktober 2020, hari ketiga setelah saya swab yang hasilnya positif tanggal 21. Kalau isolasinya sebenarnya dari kemarin sih, tanggal 22, hari Kamis. Jadi hitungannya ini hari kedua sih. Hari kedua apa hari ketiga ya. Sehat-sehat walafiat, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada gejala apa-apa. Ini
siap-siap buat berjemur. Kita mau berjemur di sini. (36,4) standar, dari kemarin 36 aja. Oke, kita coba ke ini ya. Terus ambil kerupuk dulu. Kita ke bawah. Yuk kita makan pentol kuah. Nyaman kan? Berenang. Hari ini tanggal 24 Oktober pukul 9 pagi. Kondisi saya sehat walafiat. Ini isolasi hari ketiga. Jadi kalau mulai isolasinya tanggal 22, 23, 24 hari ketiga. Alhamdulillah tidak ada gejala-gejala, baik itu batuk, demam, sakit kepala atau yang lain-lain yang biasanya saya rasakan ya di hari ketiga atau hari keempat. Biasanya demam waktu COVID yang pertama. Ini bangun pagi, suhu badan 36,8, ya masih normal, nggak terlalu, suhunya terlalu tinggi. Biasanya yang sebelumnya itu sampai 37 atau 38. Oke, kita sekarang berjemur ke bawah ya. Yep. Hari ini tanggal 24 Oktober. Kita kontrol ke rumah sakit Mitra Keluarga. Oke, kita cari parkir sekarang. Nah, ini Mitra Keluarga. Kita cari parkir. Barusan ketemu dokter, sudah konsul. Dokter menjelaskan bahwa kemungkinan hasil positif swab tanggal 21 itu adalah sisa-sisa virus yang mati. Jadi disarankan sama dokter untuk melakukan pembersihan saluran hidung. Jadi diminta untuk beli pembersih hidung betadine atau merek lain, bisa beli di apotek atau di Tokopedia juga ada katanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini tanggal 25 Oktober. Tadi pagi cek suhu tubuh 36,3 normal. Jadi dari tanggal 21 ketika swab positif untuk yang kedua kalinya, kemudian tanggal 22 diinformasi bahwa positif, mulai isolasi mandiri. Dari tanggal 22 sampai tanggal 25 ini udah 3 hari 4 hari ya. Ini sehat walafiat. Jadi setiap hari itu suhu tubuh itu tidak lebih dari 36,3 atau 36,6 lah maksimal gitu. Dan sebagai informasi, kemarin tanggal 24 Oktober gua kontrol ke rumah sakit Mitra Keluarga di Bintaro, di mana rumah sakit Mitra Keluarga Bintaro tempat masa pemulihan gua, perawatan gua waktu kena COVID yang pertama. Jadi di rumah sakit Mitra Keluarga itu 5 hari. Kemarin kontrol tanggal 24, bertemu dengan dokter Irsyam. Jadi di sana itu ditanya apakah ada keluhan. Nggak ada, saya jawab nggak ada. Gua jawab nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan, memang nggak ada keluhan apa-apa sih. Terus dokter menjelaskan bahwa
kemungkinan hasil swab tanggal 21 yang hasilnya positif itu terjadi karena masih adanya sisa-sisa virus yang mati ya, sisa-sisa virus yang mati di paru-paru. Hari ini tanggal 26 Oktober, kondisi sehat walafiat, nggak ada gejala apapun. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita berjemur dulu ya. Salam sehat. Hari ini tanggal 27 Oktober 2020. Suhu badan hari ini 36 derajat, normal-normal aja. Sejak tanggal 21 sampai hari ini rata-rata 36 sampai 36,6. Alhamdulillah tidak ada gejala apapun, tidak demam, tidak panas, kemudian tidak bersin-bersin, tidak batuk, dan tidak ada gejala lain yang menunjukkan bahwa saya kena COVID lagi. Memang menurut dokter ketika konsultasi tanggal 24 di Rumah Sakit Mitra Keluarga, dokter menyampaikan bahwa kemungkinan positif lagi itu terjadi karena masih adanya sisa-sisa virus mati di saluran pernapasan. Oleh karenanya disarankan untuk melakukan cuci hidung. Nah, tadi pagi sudah saya lakukan cuci hidung dengan menggunakan nasal nose. Saya menggunakan merek Sterimar. Nanti saya akan kasih lihat video penggunaannya ya, cara penggunaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu aja dari saya. Salam sehat, terima kasih, salam. Hari ini tanggal 29 Oktober 2020, suhu badan 36,6, tidak berubah, stabil, tidak ada gejala-gejala, tidur nyenyak, makan enak, alhamdulillah. Halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 30 Oktober 2020, suhu badan 36,6, masih normal, tidak ada gejala apapun juga. Besok hari Sabtu insya Allah saya akan swab, mudah-mudahan negatif. Hari ini tanggal 31 Oktober 2020, suhu badan 36,1, alhamdulillah sehat, tidak ada gejala-gejala, dan alhamdulillah hari ini jadwal saya untuk ke Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk melakukan tes swab. Mudah-mudahan hasil tes swabnya ini negatif. Nah, ini kita ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Swabnya, kita pulang. Oke, sudah selesai. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita pulang.